Hai, selamat datang. Untuk video ini saya akan membahas tentang perusahaan konstruksi apa saja yang menjadi impian para lulusan teknik. Penasaran? Let's check it out. Disclaimer, video ini hanya opini pribadi saya dan tidak bermaksud untuk membandingkan. Segmen pertama kita ada BUMN Karya atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Di entry pertama kita ada PT Wijaya Karya atau lebih dikenal dengan nama Wika yang punya lini bisnis sangat beragam, mulai dari kontraktor gedung, pengolahan aspal, manufaktur water heater, sampai motor listrik gesit. Ya, gesit itu punya Wika. Unik bukan? Proyeknya apa aja? Ada Jakarta International Stadium atau JIS, ada MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Simpang Susun Semanggi, PLTG Muara Karang, dan lain-lain. Kemudian di entry berikutnya kita ada PT Waskita Karya atau Waskita yang market cap atau nilai total asetnya terbesar di Indonesia untuk perusahaan konstruksi ya. Melalui anak perusahaannya yaitu Waskita Toll Road, mereka membangun dan memiliki banyak ruas tol di Trans Jawa. Proyeknya ada Tol Trans Jawa, LRT Palembang, PLTU Tambak Lorok, Cikampek Elevated Toll Road, dan Masjid Istiqlal. Entry selanjutnya kita ada PTPP atau PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PTPP ini awalnya cuma kontraktor untuk perumahan pegawai PT Semen Gresik di tahun 1953. Dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi salah satu kontraktor terbesar di negeri ini dengan banyak proyek di bidang properti, infrastruktur, sampai energi. Proyek-proyeknya ada New Yogyakarta International Airport atau NYIA, Hotel Indonesia, Sirkuit Mandalika yang lagi hits ini di Lombok, kawasan industri terpadu Batang, dan jembatan Holtecam. Ada lagi PT Adikarya atau ADI. Adikarya merupakan BUMN yang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengerjakan LRT Jabodebek yang ruasnya ini dari Bekasi ke Cawang, Cibubur ke Cawang, dan Cawang Duku Atas. Serta mereka juga membangun Transit Oriented Development atau TOD lewat anak perusahaannya yaitu Adi Komuter Property. Proyeknya ada LRT Jabodebek, Stadion Manahan, Bandara Kertajati, GBK atau Gelorang Bung Karno, Wisma Atlet Kemayoran, dan ruas tol Mojokerto Kertosono. Dan ini dia entry terakhir di BUMN, kita ada PT Hutama Karya atau HK. Berbeda dengan keempat BUMN yang tadi kita sebutkan, HK ini sahamnya nggak bisa kita beli atau miliki lewat apapun, nggak bisa. Kita mau beli di bursa efek nggak bisa. Kenapa? Karena sahamnya ini 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia, nggak dijual ke publik. Inilah kenapa Hutama Karya ditugaskan untuk mengerjakan tol Trans Sumatera yang secara ekonomi nggak visible kalau dikerjain oleh perusahaan biasa, karena yang nggak masuk hitungan ekonominya. Proyek-proyek HK antara lain ada tol Trans Sumatera, jalan tol Bali Mandara, jembatan Suramadu, dan jembatan Ampera. Kemudian kita beralih ke BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD ini hampir sama dengan BUMN, cuma kalau BUMN kan yang memiliki pemerintah Indonesia sebagai negara, pemerintah pusat. Kalau BUMD ini bisa Pemprov, bisa Pemkab, bisa Pemkot. Yang kita maksud nih entry ini adalah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau Jakon. Jakon ini merupakan BUMD Jakarta yang kepemilikan saham Pemprov Jakarta di situ adalah 40%. Tapi walaupun mereka BUMD Jakarta ya, mereka tuh pemain nasional, mereka proyeknya nggak cuma di Jakarta aja, ada di Manado, Medan, Aceh. Proyeknya yang paling hits ya Jakarta International Stadium akhir-akhir ini. Proyek lain apa aja? Ada Taman Impian Jaya Ancol, MRT Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, 6 ruas tol dalam kota Jakarta, dan Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Di segmen berikutnya kita pindah ke perusahaan-perusahaan swasta nasional. Entry pertama kita ada PT Total Bangun Persada atau Total BP. Mungkin banyak orang mengiyakan kalau Total Bangun Persada ini merupakan salah satu kontraktor lokal swasta terbaik di Indonesia yang fokus mengerjakan bangunan gedung. Di tahun 1986, Total BP
jadi pelopor penggunaan metal scaffolding di Indonesia. Proyeknya apa aja? Ada Tamrin 9, Dubes Australia, Menara Astra, Menara Kompas, Masjid Raya Sumatera Barat yang didesain oleh Ridwan Kamil, ada Central Park Jakarta, ICE-BSD, dan Alliance Tower. Berikutnya ada PT Akset Indonesia Tbk. Akset ini termasuk pemain baru ya di Indonesia ya. Dan 10 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat sekali. Mereka itu mulai dari kontraktor pondasi atau substructure sampai mereka sekarang ini sudah mengerjakan proyek dari gedung sampai infrastruktur. Banyak banget. Yang nggak bisa dipungkiri sih, nama besar PT Astra International pasti punya privilege sendiri. Proyeknya antara lain adalah Indonesia 1 Tower, PLTU Cirebon, PLTU Jawa 1, Pacific Place, Tamrin 9, Kokas atau Kota Casablanca, Dubes British atau UK, Jakarta, Cikampek Elevated Toll Road. Berikutnya ada PT Dekorion Pertaya Indonesia. Sebenarnya cukup nggak adil sih memasukkan Dekorion ini di list perusahaan lokal, karena sejatinya mereka ini merupakan atau sebelumnya merupakan sebuah divisi dari perusahaan konstruksi Royal BAM Group dari Belanda. Tahun 2021 baru kemarin ini mereka akhirnya menjual divisi ini ke manajemen lokal karena ingin efisiensi perusahaan. Jadi sekarang Dekorion ini sudah 100% lokal. Proyeknya apa aja? Banyak banget dan keren-keren. Ada Dubes Amerika Serikat, Dubes Qatar, Dubes Belanda, Head Office Unilever di BSD, ada IKEA JGC, kemudian ada PLTU Tanjung Jati, dan Tempo Scan Tower. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan asing pertama di video ini, yaitu Shimizu Corporation dari Jepang. Shimizu ini bukan Shimizu pompa air yang banyak dikenal oleh masyarakat luas ya, beda. Mereka nggak berafiliasi satu sama lain. Beda. Shimizu ini sama kayak Total nih. Banyak kita lihat pelangnya di proyek-proyek high rise di Jakarta. Selain itu mereka juga banyak ngerjain proyek infrastruktur juga nih di Indonesia. Antara lain proyeknya MRT Jakarta Phase 1, ada Trinity Tower, ada Patimban Port Access Road, ada Menara Astra, ada proyek LNG Donggi Senoro, ada pabrik Yamaha Indonesia, ada PLTA Musi, ada Bandara Internasional Minangkabau, dan kemudian ada MNC Media Tower. Next kita ada PT Jaya Obayasi. Jaya Obayasi ini joint venture antara PT Pembangunan Jaya atau induk perusahaan dari Jakon tadi, Jaya Konstruksi, dan Obayasi Corporation dari Jepang. Obayasi dan Shimizu ini masuk dalam top 5 perusahaan konstruksi terbesar di Jepang. Proyeknya apa aja? Ada MRT Jakarta Phase pertama, Tol Akses Tanjung Priok, ada Gedung Sarinah, Saripan Pacific Hotel, ada pabrik mobil Toyota, ada pabrik mobil Suzuki, dan brand Simatupang. Satu lagi nih, top 5 perusahaan konstruksi Jepang yang masuk Indonesia dan besar di Indonesia, Takenaka. Perusahaan ini didirikan tahun 1610. Kamu nggak salah dengar, 1610. Udah lama banget, tua sekali, umurnya udah 400 tahun dan sampai sekarang masih eksis. Di Indonesia mereka lebih fokus dan banyak mengerjakan proyek pabrik dan kantor karena mereka memang spesialis kontraktor gedung. Proyeknya apa aja? Ada Ion Mall Jakarta Garden City, ada pabrik dan kantor Bridgestone di Kerawang, ada pabrik mobil Mitsubishi, ada Yakult Indonesia, kemudian juga ada pabrik mobil Honda. Next, kita pindah ke perusahaan Korea, yaitu Hyundai Engineering and Construction. Hyundai itu bukan cuma produsen mobil, mereka punya lini bisnis di konstruksi yang sukses jadi salah satu yang terbaik di dunia. Fakta unik nih, mantan presiden Korea Selatan yaitu Lee Myung-bak dulunya meniti karir di Hyundai Engineering and Construction. Dari kecil, dari staf biasa sampai naik jadi CEO.
Kemudian dia jadi wali kota Seoul, naik lagi jadi presiden. Proyeknya ada PLTU Cirebon, RMDP Balikpapan, PLTU Tanjung Power, pabrik Hyundai Motor di Kerawang, dan PLTA Raja Mandala. Tapi perusahaan konstruksi terbesar di Korea itu bukan Hyundai, merupakan Samsung. Samsung nggak cuma bikin elektronik, mereka juga punya sebuah perusahaan konstruksi yang gede banget, dan mereka yang bangun Al Burj Khalifa di Dubai. Keren kan? Nih, kita masuk ke segmen yang bikin ngiler para lulusan teknik, yaitu kontraktor EPC, Engineering, Procurement, Construction. Kenapa? Karena gajinya perusahaan-perusahaan atau kontraktor EPC ini biasanya bikin ngiler. EPC ini gampangnya merupakan kontraktor skala besar yang melakukan design and build. Tapi mereka juga melakukan sistem pengadaan atau procurement, karena yang mereka bangun itu bukan konstruksi bangunan biasa. Contoh bangunan yang mereka bangun: pembangkit listrik, kilang minyak, industri petrokimia, smelter tambang, dan lain-lain. Di EPC ini teknik sipil juga bukan jadi disiplin ilmu yang dominan, karena banyak nih disiplin ilmu lain yang masuk. Contohnya Electrical and Instrumentation Engineering, Piping Engineering, HVAC Engineering, Process Engineering, dan Mechanical Engineering. Entry pertama kita ada EPC lokal, yaitu PT Tripatra yang merupakan anak perusahaan dari PT Indika Energy. Tripatra ini juga bekerja sama dengan Pertamina untuk membangun kilang LPG di Aljazair. Proyeknya ada LNG Tangguh Expansion Project, FPU Jangkrik, fasilitas produksi gas Jambi Merang, produksi gas Senoro, kemudian ada di Banyu Urip, Ujung Pangkah, dan Jakarta Tank Terminal. Kemudian kita ada IKPT atau PT Inte Karya Persada Teknik yang sudah jadi anak perusahaan Toyo Engineering dari Jepang di tahun 2012. Jadi sahamnya IKPT dibeli oleh Toyo. Mereka juga banyak proyeknya nih dari MRT Jakarta, tapi untuk scope proyeknya di Rail and Track Work. Kemudian ada Bada LNG Bontang, ada PLTP Gunung Salak, dan pabrik-pabrik PT Unilever. Loh, jangan salah, kita juga ada BUMN yang fokus sebagai kontraktor EPC, yaitu PT Rekayasa Industri atau Rekin. Rekin ini emang anak perusahaannya PT Pupuk Indonesia, tapi sekarang tuh sedang dalam proses pembelian ke PT Pertamina Indonesia. Jadi nanti itu Rekin ini jadi anak perusahaannya Pertamina. Proyeknya ada RMDP Balikpapan, pabrik semen Gresik Tuban, ada PLTU Suralaya, ada PLTP Moralabo, pabrik pupuk Kalimantan, offshore pipeline Sumatera Selatan Jawa Barat, dan ada terminal LNG Arun. Geser nih ke EPC internasional. Entry pertama kita ada Saipem. Saipem ini sebenarnya perusahaan jasa untuk migas ya, tapi mereka itu punya lini bisnis di kontraktor EPC juga. Perusahaan Italia ini merupakan anak perusahaan dari Eni, perusahaan minyak yang gede lah di dunia. Saipem juga punya fabrication yard di Pulau Karimun di Kepulauan Riau. Dan dari sini banyak platform baik atau offshore structure dirakit dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Proyeknya di Indonesia antara lain Tangguh LNG Expansion Project Train 3, Jangkrik FPU Project, ada Ruby Field Offshore Platform Installation. Next kita ada Chiyoda Corporation dari Jepang lagi, yang berkantor atau berpusat di Yokohama. Chiyoda ini sangat besar ya, setelah research ternyata besar banget, dengan terlibat di 40% proyek LNG di dunia. Perusahaan ini mengerjakan proyek Tangguh LNG Expansion Project bersama Saipem dan Tripatra untuk Train 3 tadi mulai tahun 2016. Baru kemarin mereka juga dapat kontrak untuk ngerjain smelter Freeport di Gresik itu loh. Berikutnya
kita ada PT GGC Indonesia. GGC ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Pertaveniki Engineering, dan kemudian pada tahun 2007 berubah nama menjadi PT GGC Indonesia. Mereka juga mengerjakan proyek yang bervariasi dari front end engineering design atau FEED sampai konstruksi sama kayak Geoda tadi. Contohnya nih di Tangguh tahun 2005 dengan konsorsium dengan KPR. Kemudian juga ada Blok Arun di Aceh, ada Asahi Mas Chemical Inspection Project Cilegon, dan juga ada project LNG Donggi Senoro. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bukan kontraktor EPC ya, tapi kontraktor dredging. Bagi yang belum tahu, dredging adalah sebuah kegiatan pengerukan di dasar laut. Dan Royal Boskalis Westminster N.V. merupakan salah satu kontraktor dredging dari Belanda. Boskalis di Indonesia mereka lebih fokus untuk pekerjaan dredging dan reklamasi. Contohnya ada di Center Point of Indonesia Makassar atau reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di Tangguh, mereka kemarin juga mengerjakan pengerukan jadi subkon dari Geoda, Saipem, Tripatra, dan lain-lain. Di luar negeri, mereka punya sebuah lini bisnis jasa transportasi dan instalasi untuk struktur offshore. Nah, berikut tadi merupakan perusahaan-perusahaan konstruksi yang jadi impian para lulusan teknik. Sebenarnya selain itu masih banyak perusahaan yang masih bisa disebutkan di list ini, tapi karena nggak mungkin aku sebutkan semua kan, jadi aku sebut sebagai honorable mention aja ya, yaitu ada Penthouse Construction, Samsung, Mitsubishi Construction, China State Construction Engineering Corporation, Meindo Elang Indah, Guna Nusa Utama Fabrikator, Black & Veatch dari Amerika, Fluor, McDermott, dan lain-lain. Nah, berikut tadi perusahaan-perusahaan yang jadi impian para anak lulusan teknik. Gimana? Pengen kerja di salah satu perusahaan tersebut? Atau kamu pernah kerja di perusahaan tersebut? Coba komentar deh, gimana pendapatmu? Oke, see you next time and goodbye.